Closing hari kemarin itu not too good ya. Seperti yang sudah saya infokan, ada potensial kita retest ke 92.000 dan exactly tepat di 92.000 hari ini kita rebound langsung naik ke atas. Nah, sebenarnya Bitcoin itu masih respect dengan area channel yang kita informasikan kemarin gitu ya. Jadi kita masih punya area supply di area sini 94.400 itu merupakan area resistennya, dan proses kenaikan di 1 jam time frame-nya ini terlihat sangat korektif ya. Ada potensial untuk kita nanti akan reject kembali di area tersebut sehingga membentuk lower low yang baru, potensial sell entry lagi ya di area-area ini. Apabila nanti dia berhasil untuk breakdown dari area support yang ada di bawah ini, teman-teman boleh ya untuk spekulasi ambil short lagi dengan area taking profit yang ada di bawah gitu. Halo, welcome to update dari Bitcoin dan Ethereum series. Pada kali ini kita akan update seperti biasa untuk pergerakan movement daily time frame untuk market cryptocurrency ya, baik itu dari Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi kita akan langsung aja update dari chart yang ada ya. Sebelumnya saya mau info bahwa informasi nanti yang akan kita sampaikan hanya merupakan edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. So, disclaimer on ya. Langsung aja. Kita akan coba cek di closing hari kemarin. Closing hari kemarin itu not too good ya. Seperti yang sudah saya infokan, ada potensial kita retest ke 92.000 dan exactly tepat di 92.000 hari ini kita rebound langsung naik ke atas. Cuma memang reboundnya hari ini itu perlu kita notes bersama-sama ya. Notes itu artinya apa? Kita perlu perhatikan apakah rebound ini impulse ataukah bentar ya. Ataukah hanya merupakan bagian dari korektifnya saja seperti itu. Karena kalau kita buka di 1 jam time frame ya, sebenarnya Bitcoin itu masih respect dengan area channel yang kita informasikan kemarin gitu ya. Jadi kita masih punya area supply di area sini 94.400 itu merupakan area resistennya, dan proses kenaikan di 1 jam time frame-nya ini terlihat sangat korektif ya. Ada potensial untuk kita nanti akan reject kembali di area tersebut sehingga membentuk lower low yang baru, bahkan breakdown dari area 92.000. Jadi teman-teman perlu perhatikan area-area penting terutama di time frame yang lebih kecil semisal 1 jam. Jadi selama kita nanti masih bertahan seperti ini ya, membentuk channeling ya, maka range pergerakannya masih cenderung ranging, belum akan naik dan juga belum tentu turun. Jadi masih menunggu dari konfirmasi dari ETF itu sendiri. Kalau kita coba lihat dari ETF ya, saya akan tampilkan untuk ETF dari Bitcoin. Kita kemarin libur, ternyata ya, saya baru tahu ketika saya baru cek tadi sebelum saya live, itu ternyata tanggal 9 kita tuh libur. Jadi movement kemarin untuk proses dumping yang terjadi di tanggal 9 itu masih dari retail ya, belum ada institusi yang masuk. Bahkan di US institusi itu juga masih belum masuk. Saya nggak bisa bayangkan hari ini itu cukup sibuk ya. Yang pertama ada institusi yang mulai kembali aktif transaksi. Yang kedua dari FOMC. Hari ini ada NFP ya. Jangan lupa hari Jumat ini merupakan Jumat pertama. Bentar ya. Harusnya hari ini NFP ya. Ya kalau nggak salah hari ini NFP ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba cross check lagi dengan data yang ada. Apabila memang hari ini benar ada news, jadi teman-teman bisa ekspektasikan akan ada volatilitas market, apakah itu akan naik atau turun gitu ya, atau bisa terjadi keduanya, dia fake out dulu ke atas lalu didumping ke bawah seperti di momen di sini kurang lebih ya, fake out ke atas, breakout dari resisten lalu dia dump ke bawah gitu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan dua skenario tersebut karena kita sekarang berada di area support pentingnya gitu ya untuk Bitcoin. Itu aja sih dari saya untuk Bitcoin-nya, movement-nya masih sama, chart-nya juga masih sama, nggak banyak yang berubah. Lalu untuk Ethereum itu sendiri juga sama seperti kemarin, kita masih respect dengan area channel. Kemarin saya infokan ada potensi untuk melakukan short sell di area sini dengan taking profit di bawah. Sudah hit target taking profit juga. Sekarang kita masih wait and see lagi di time frame yang lebih kecil, semisal 15 menit. Teman-teman di sini boleh coba cari untuk potensial sell entry lagi ya di area-area ini. Apabila nanti dia berhasil untuk breakdown dari area support yang ada di bawah ini, teman-teman boleh ya untuk spekulasi ambil short lagi dengan area taking profit yang ada di bawah gitu. Jadi mungkin kita bisa dapat area short yang cukup ideal lagi ya di area-area terbatas. Teman-teman bisa perhatikan dengan risk to reward 1,5 1,6 ya untuk areanya. Area supportnya saya naikkan di sini kurang lebih jadi 1,6 ya kurang lebih untuk risk to rewardnya. Teman-teman bisa perhatikan untuk area
yang ada di gambar ini, itu untuk entry posisi dari Ethereum ya. Karena memang kita lihat ya, ketika dia berada di area resisten, ada potensi short, resist ada potensi short, di sini juga, dan di sini kita punya area potensi yang sama seperti kemarin-kemarin gitu ya. Teman-teman bisa wait and see dulu atau melihat-lihat apakah Ethereum ini gagal mempertahankan area trend line-nya, seperti itu. Kurang lebih itu aja dari Ethereum. Dari daily time frame-nya, saya kurang begitu suka ya. Dia sudah jebol dari area head and shoulder, ada potensi untuk membentuk lower low, mungkin ke area $3.000 dulu ya, area paling dekatnya. Dan sepertinya 3.220 ini akan menjadi area resisten atau support terakhir ya. Jadi perlu diperhatikan juga ketika nanti open market US session nanti, seperti itu. Lalu next kita move ke USDT dominance. Untuk USDT dominance juga masih sejalan dengan apa yang sudah kita sampaikan berkali-kali. Potensi ke 4,5% itu masih terbuka lebar, dan di time frame yang lebih kecil, misalnya 30 menit, kita melihat ini ada area trendline yang terbentuk untuk USDT dominance ya. Ada potensial untuk dia rebound lagi, push naik sekali lagi ke atas ya. Jadi teman-teman perlu hati-hati untuk yang bertransaksi baik itu di Bitcoin, Ethereum, dan juga altcoin-nya, seperti itu. Ada potensi ketika USD-nya nanti meningkat ya, dominance-nya, market-market akan cenderung tertekan kembali gitu ya. Karena memang secara tren dari USD-nya juga masih meningkat, seperti itu. Dari Bitcoin dominance juga sama ya, dia breakout dari area flag dan sekarang sedang ongoing untuk naik ke atas gitu ya. Naik ke atasnya saya buatkan area channel yang baru, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa follow up aja untuk pergerakannya. Apakah dia nanti akan naik dengan impuls ataukah dia nanti akan ter-reject dari area resisten di area sekitaran 58,1%, sehingga dia akan membentuk potensial double top di area tersebut gitu ya. Tapi kalau dia breakout dari area 58,1 dan higher lagi lebih tinggi, ada potensial 59% itu akan menjadi area tujuan berikutnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan dua area tersebut. 58,1 dan 59 ini akan menjadi area penentuan yang penting gitu. Dan yang terakhir kita melihat dari total 3. Total 3 sih sudah sejalan ya. Kemarin saya infokan ada potensial membentuk double bottom dan sekarang sedang playing out double bottomnya. Teman-teman tinggal follow up apakah dia bisa breakout dari area triangle yang sudah terbentuk di sini. Kalau dia breakout, ada potensial kita akan rebound dulu sementara untuk mencari area imbalance yang ada di atas. Tapi kalau kita gagal mempertahankan, seperti yang teman-teman tahu, ada potensial kita break dan retest untuk drop lebih dalam lagi untuk total 3-nya. Ya, di time frame besarnya nggak ada support lagi ya, supportnya sih cuma $900 miliar dan juga lowestnya di $850 miliar, sehingga kalau dia jebol dari area support, probabilitas kita untuk melihat altcoin itu akan terdepresiasi atau terkoreksi itu jauh lebih besar untuk sekarang. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa wait and see juga untuk news di nanti malam ya. Nanti teman-teman bisa coba cek kalendernya seperti itu. Kemarin libur marketnya, untuk US ETF-nya libur, hari ini juga nanti mereka akan bereaksi terhadap closing di hari kemarin gitu ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Nggak banyak perubahan, semoga teman-teman bisa dapat ide yang sudah kita sampaikan. Itu aja, thank you semua dan see you next video, bye bye.